Nah, ini beberapa tips agar kita tidak terjebak overthinking. Yang pertama, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dibiasakan overthinking. Jadi, kalau kita sadar, wah ini aku terlalu banyak mikir ini. Wah ini aku terlalu banyak pertimbangan ini. Akhirnya tidak jalan-jalan. Ya sudah, kita off dulu. Jadi, dan kita usahakan tidak sering-sering begitu. Karena kalau jadi kebiasaan, nanti ada apa-apa sedikit kita overthinking. Ada apa-apa sedikit kita overthinking. Yang kedua, sikapi segalanya secara biasa saja, wajar-wajar saja. Ya kalau memang urusan besar, diselesaikan, diuraikan dalam bagian-bagian kecil, kita selesaikan satu demi satu, setahap demi setahap. Ya kayak naik tangga tadi loh. Wah ini urusannya sampai masa depan ini. Ya kita selesaikan dulu yang di depan mata. Kita selesaikan dulu yang mahasiswa kuliahnya. Nanti baru kalau kuliahnya selesai mikir kerjaan. Kalau kerjaan sudah dapat mikir istri. Setelah itu mikir membahagiakan orang tua. Setelah itu mikir betul. Kalau dicampur semua jadi satu dengan judul hidup dan masa depanku, kita akan overthinking pasti. Nah, yuk diawali pelan-pelan saja, setahap-setahap saja. Ada kalanya penting bagi kita untuk mengambil sudut pandang yang baru. Kadang-kadang memang perspektif tertentu itu membuat masalah-masalah baru. Nah, sehingga pikiran kita tidak selesai-selesai, muter bulet di situ. Nah, itu kadang-kadang kita perlu menarik diri. Sudahlah, saya pandang secara berbeda. Nyari cara pandang baru yang lebih segar terhadap masalah ini. Misalnya urusan kuliah. Teman-teman mungkin ada yang terancam DO. Sudah semester 13, besok 14, proposal saja belum. Dan kita gelisah di situ mati-matian. Waduh ini hancur duniaku, masa depanku rusak. Nah itu karena mikirnya mungkin hanya dari sudut pandang kuliah yang ke DO. Tapi mungkin kalau kita keluar sebentar, melihatnya dari perspektif berbeda, bisa jadi kita tidak segalau itu. Mungkin, oh iya ya, wong yo banyak kok orang itu yang tidak lulus kuliah tapi sukses. Ada juga yang ke DO tapi terus berhasil di bidangnya. Ada juga yang, nah ini sudut pandang baru namanya. Ya, mungkin kita menemukan solusi dari situ, tidak dari perspektif awal tadi yang membuat kita panik. Diputus pacar misalnya, wah kita gelisah gimana biar dia tidak mutus aku, gimana biar dia tetap bersamaku, gimana biar dia, kita stres mati-matian. Mungkin kita tidak nemu jalan sudah kalau bareng dia. Nah, tapi dari sudut pandang yang berbeda mungkin jadi lebih positif. Alhamdulillah aku bisa konsentrasi kuliah. Lebih baik. Aku sekarang bisa nambah ibadah dan lain sebagainya. Ini namanya sudut pandang yang baru. Yang keempat, latihan mendisiplinkan diri. Jadi ayo, bahkan pikiran pun seperti saya bilang tadi ya, ayo kita kontrol. Jadi peran apa yang harus dia mainkan, apa yang harus dia pertimbangkan, dia lakukan. Kita yang bilang stop and go, sudah titik. Sekarang keputusan di tanganku. Tugasmu hanya memberi pertimbangan. Nah, ini kita yang kontrol. Kita latihan disiplin. Saya beri waktu, wahai pikiranku, 15 menit untuk menyelesaikan ini. Kalau memang tidak bisa, ya berarti memang perlu ada perspektif yang berbeda. Tidak usah bulat terus di situ. Nah, ini penting latihan begini ini untuk pikiran kita. Dan jangan mudah terdistraksi. Jangan mudah tertarik perhatian pada fokus yang lain.
Ini yang saya pikirkan hanya aspek ininya saja. Nanti aspek yang lain nanti dulu. Kalau yang ini selesai atau yang ini buntu, baru ganti ke aspek yang lain. Ini namanya latihan disiplin dalam berpikir. Kemudian bersikap positif dan optimis. Jadi jangan serba negatif. Kita overthinking tadi sebagian besar karena cara berpikir kita yang negatif. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau nanti terjadi ini apa kita bisa? Kalau itu yang membuat orang terus jadi overthinking. Mari kita optimis, positif, bahkan mari gembira dan bahagia. Ini akan membantu kita menaklukkan overthinking. Yang terakhir, ayo hidup di masa kini. Jangan dibelenggu oleh masa lalu atau selalu dicemaskan oleh masa depan. Ini yang membuat kita overthinking. Cemas oleh masa depan, menyesal karena masa lalu. Ini membuat kita tidak move on. Mari hidup di masa kini. Hidup di masa kini kita nikmati, kita terima apa yang kita miliki hari ini. Ini akan jadi kunci kebahagiaan kita dan kunci yang membuat kita lepas dari overthinking. Jadi teman-teman, malam hari ini kita belajar dua hal yang semoga kita masih bisa mengontrolnya, yaitu insecurity dan overthinking. Dua-duanya ini sebenarnya alami, manusiawi, ada dalam diri kita. Asal tidak berlebihan. Berpikir itu kan malah sesuatu yang memang jadi penciri kita. Tapi terlalu banyak berpikir jadi negatif. Orang itu tidak sombong, rendah hati, itu bagus. Tapi kalau berlebihan, jatuh pada insecure, sampai rendah diri, ya jadi negatif. Jadi rumusnya semua yang kita bahas di bulan ini sebenarnya seperti self-love agar tidak jatuh pada egoisme. People pleaser agar tidak jatuh pada pamrih-pamrih pribadi, meskipun tetap berbuat baik pada orang lain. Jadi semua tema kuncinya ada pada batasnya. Jadi kita harus tahu batas. Kuncinya di situ. Jadi kunci kebahagiaan hidup kita. Baik dengan rumus untuk tidak terjebak pada overthinking, tidak terjebak pada insecurity, tidak terjebak pada people pleaser, atau tidak membenci diri tapi mencintai diri, kuncinya adalah pengenalan kita pada batas-batas. Terakhir, ini ada satu quotes yang menurut saya bagus dari Mark Twain. Ini sudah menjelang jam 10 ya. Ini kata Mark Twain begini, 20 tahun dari sekarang engkau akan menyesal, engkau akan kecewa karena hal-hal yang tidak engkau lakukan dibandingkan hal-hal yang sudah engkau lakukan. Ini kalimat pertama ini maksudnya karena kita insecure, karena kita overthinking, seringkali terus kita jadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Ketika insecure, kita merasa rendah diri, minder, jadi pasif. Ketika overthinking juga begitu. Kita sibuk dengan pertimbangan-pertimbangan, kita takut mengambil tindakan. Akhirnya apa? Kata Mark Twain. Mark Twain ini novelis sebenarnya, penulis, juga pengajar. 20 tahun lagi kita akan banyak kecewa karena kita terlalu insecure dan sering overthinking. Kita banyak kecewa karena tidak melakukan apa-apa dibandingkan yang kita lakukan. Yo ada sih hal-hal yang kita lakukan terus kecewa.
Tapi yang lebih banyak adalah kita tidak melakukan sesuatu dan kita kecewa karena tidak melakukan apa-apa. Mungkin teman-teman sering merenung, coba zaman SMA dulu saya begini. Coba dari zaman SMP aku sudah begitu. Mesti sekarang aku nikmati hasilnya. Itu namanya menyesal. Kemungkinan ya karena insecurity atau overthinking tadi. Maka kata Mark Twain, lemparkan jangkarmu, kemudian berlayarlah menjauh dari pelabuhan yang nyaman, tangkaplah angin. Nah, kalimat yang terakhir, explore, dream, discover. Menjelajahlah, bermimpilah, dan temukan banyak hal baru. Inilah nanti jadi kunci kebahagiaan kita.